Kalau kita ngomongin Bali, yang langsung kebayang pasti pantai-pantainya yang indah, pura-pura yang megah, iya kan? Tapi gimana kalau saya bilang ada sisi lain dari Bali, sebuah sejarah yang tersembunyi di pesisir utaranya, yang mungkin bisa mengubah cara kita memandang Pulau Dewata? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, penelusuran kita ini dimulai dari satu tempat yang luar biasa unik. Sebuah pura yang menyimpan pertanyaan besar. Kok bisa ya berbagai keyakinan yang berbeda-beda bisa menyatu harmonis di bawah satu atap? Kenalin, ini Pura Negara Gambur Anglayang di Kubu Tambahan. Yang bikin kaget di dalam kompleks pura Hindu ini ada pelinggih atau tempat suci yang bukan cuma untuk dewa-dewi Hindu, ada yang khusus untuk menghormati leluhur Sunda, tokoh Tionghoa dan Buddha, bahkan seorang pemimpin Islam dari Mekah. Nah loh, gimana ceritanya ini semua bisa ada di satu tempat? Saking uniknya, budayawan M.H. Ainun Najib sampai bilang begitu. Ini menunjukkan betapa istimewanya pura ini. Nah, untuk paham gimana tempat yang penuh toleransi ini bisa terbentuk, kita mesti mundur jauh ke belakang, menengok masa lalunya. Kunci dari semua keberagaman ini ternyata nggak ada di zaman modern. Jawabannya justru tersembunyi dalam sejarah wilayah ini sebagai sebuah pelabuhan dagang kuno yang super ramai. Jadi gini, ratusan tahun yang lalu, Kubu Tambahan itu bukan desa yang tenang seperti sekarang. Dulu namanya Kuta Kacining, dan ini adalah pusat perdagangan. Bayangin aja, pedagang dari seluruh penjuru Nusantara, bahkan dari luar negeri, ketemu di sini. Mereka nggak cuma tukar-menukar barang, tapi juga bertukar ide, budaya, dan tentu saja keyakinan. Sejarah interaksi yang panjang ini, dari ekspedisi kerajaan di abad ke-9 sampai pura ini didirikan di abad ke-13, akhirnya membentuk sebuah masyarakat yang sangat terbuka. Jadi, pelinggih untuk berbagai agama di dalam pura itu sebenarnya sangat masuk akal. Itu adalah cerminan dari komunitas pedagang yang beragam yang dulu pernah tinggal dan maju bersama di sana. Tapi, bukan cuma perdagangan yang membentuk karakter komunitas ini. Identitas mereka juga ditempa oleh sebuah perjuangan yang jauh lebih mencekam, yaitu pertarungan mereka melawan kekuatan alam yang dahsyat. Coba bayangin deh, pada tanggal 21 Januari 1917, sebuah gempa bumi maha dahsyat yang dikenal sebagai Geiger Bali mengguncang pulau ini sampai ke intinya. Akibatnya, lebih dari 1.500 nyawa melayang. Dan yang paling parah, gempa ini memicu tanah longsor besar-besaran yang ternyata jadi penyebab 80% korban jiwa. Tragedi ini meninggalkan luka yang sangat dalam, sebuah trauma kolektif yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dari sinilah lahir sebuah harapan yang sangat kuat untuk mendapatkan perlindungan dari amukan alam. Jadi kita punya dua elemen penting nih, sejarah perdagangan yang beragam dan trauma bencana alam. Lalu gimana perpaduan dua hal ini membentuk tradisi masyarakatnya hari ini? Jawabannya ada pada sebuah ritual perlindungan yang sangat unik. Mereka nggak memendam beban sejarah ini begitu saja. Mereka menyalurkannya ke dalam sebuah ritual sakral yang dramatis. Sebuah permohonan bersama untuk menolak malapetaka di masa yang akan datang. Ritual ini namanya ngerebek. Dan ini bukan sekedar upacara biasa ya. Ini adalah sebuah respon spiritual yang lahir langsung dari trauma sejarah gempa bumi dan wabah penyakit yang pernah menghantam komunitas mereka. Ritualnya dimulai dengan doa bersama, lalu dilanjutkan dengan persembahan seekor anak sapi betina. Nah, puncaknya ini yang paling dramatis. Para pria desa akan menusuk persembahan itu dengan tombak bambu. Penting banget untuk dipahami, ini bukan aksi kekerasan, tapi sebuah pengorbanan suci. Darah yang menempel pada bambu itu dipercaya menjadi jimat penolak bala, sebuah simbol harapan yang luar biasa kuat. Jadi, kalau kita satukan semua kepingan puzzle ini, sejarah perdagangan, trauma bencana, dan tradisi spiritual, kita akan melihat sebuah gambaran Bali yang jauh lebih kompleks dan benar-benar hidup. Di satu sisi, ada Bali yang kita kenal sebagai surga tropis yang damai. Tapi, kisah dari Kubu Tambahan ini menunjukkan sisi lainnya. Sebuah komunitas penyintas yang tangguh, sebuah persimpangan budaya bersejarah, dan sebuah simbol ketahanan yang aktif yang ditempa oleh sejarahnya yang unik. Kisah Kubu Tambahan ini jadi pengingat yang kuat buat kita semua. Di balik setiap tempat yang kita pikir kita kenal betul, mungkin tersimpan sejarah tersembunyi tentang bagaimana manusia membangun komunitas yang beragam dan tangguh. Pertanyaannya, cerita apa lagi yang menunggu untuk ditemukan?